Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan tahap tadi Masjid Raya Mukadum ingin dihormati Allah Subhanahu wa taala, rombongan panjenengan ingkang menika kala kemeluwi kita ngaturaken puji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala amargi wonten ing karekangan menika kita sami dinalikan kesempatan dan ugi menika kesehatan sehingga saged tindak rawuh wonten ing pengawasan menika. Salawat dan salam mugi dipuntetepaken dhateng junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi syafaatipun dipun mudharaken dhateng keluarganipun, para sahabatipun, dan para pendherekaipun. Mugi karekan dhateng kita sami. Amin. Ya rabbal alamin. Ingin saya diingatkan mengenai menyebutkan untuk hari mawon pengawasan wali yang menikah dengan beberapa rangkaian mata acara berita pembukaan, tapi mengatur tadarus, tapi mentikor ini menikah tausiah hingga menjadikan utarakan Ustaz Alimuddin dan Adi kajian acara lain-lain ini menikah Muratal anak dan yang mungkin penutup. Monggo kita awali di bawah nanti sesarengan wasdura kerodosan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tadarusipun sampai begitu ini. Ibrahim 45. Saniki 45. Monggo kita awali kanthi wawasan ta'awuf basmalah sesarengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sa'antum fi masakinil ladina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal fala tahsabanna Allaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Inna Allaha azizun dzuntiqam. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi
dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan. Dan sungguh mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung. Maka karena itu jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sungguh Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di tempat padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Dan pada hari itu engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu, pakaian mereka dari cairan aspal, dan wajah mereka ditutup oleh api neraka, agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang diusahakan. Sesungguhnya Allah Maha cepat perhitungannya. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Itu salah jenipun Jumatan Ustaz Adil Mudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Wa amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian Ahad pagi Al-Muttaqun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bertemu di majelis yang mulia ini. Semoga hadir kita senantiasa mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Bapak Ibu, ini kita masih pada momentum peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beruntung karena para founding father kita telah menjadikan Isra Mi'raj ini menjadi salah satu hari besar nasional dan diberikan tanggal merah. Mengapa ini harus kita syukuri? Tanpa kita harus berlelah-lelah, seluruh
orang Islam di Indonesia secara tidak langsung diingatkan ketika tanggal 27 Rajab. Di situ ada peristiwa penting, yakni Isra dan Mi'raj. Kayak apa susahnya kalau dulu para founding father negara kita itu tidak meletakkan itu. Karena saudara kita orang-orang Chinese yang ada di Indonesia itu untuk menjadikan tahun Imlek menjadi tanggal merah, libur nasional, itu perjuangannya sangat panjang. Baru dikabulkan ketika Presiden Republik Indonesia Haji Abdurrahman Wahid baru ditetapkan Imlek menjadi hari libur nasional. Panjangnya bukan main. Dan kita hari ini alhamdulillah sudah menikmati itu. Meskipun ya enak, saya gak sepakat Isra Mi'raj tidak pernah ada, tidak pernah diperingati zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lunak aku ya gampang tau bro. Quran itu, nama lain Al-Quran itu kan Al-Dzikra, yakni pengingat. Sesuatu yang ditulis di dalam Quran, Quran saja sudah menjadi mukjizat yang keberadaannya wajib kita ingat. Isra Mi'raj itu dijadikan oleh Allah di dalam surat Al-Isra atau Bani Israil di ayat yang pertama dengan kata-kata Subhana. Artinya ini peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang sangat agung, karena di dalam Isra Mi'raj itu ada oleh-oleh. Apa itu? Yaitu sholat 5 waktu yang menjadi tiangnya agama. Faman aqama faqad aqamaddin wa man taraka faqad hadamaddin. Oleh-oleh Isra Mi'raj ini adalah sholat yang menjadi tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat itu, maka dia telah mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah menghancurkan agama. Nah, kita pada tahap saat ini belum seluruhnya bisa mendirikan sholat, karena yang kita lakukan saban hari itu masih pada tahapan if'al, pada tahapan melakukan sholat. Karena mendirikan sholat itu justru manifestasinya berada di luar sholat. Ini mesti bingung. Gitu Pak Munif, kita sholat malah dikatakan turun mendirikan sholat. Di mana itu? Nah, hari ini kita akan ngaji masalah itu. Saya mengatakan mendirikan sholat itu aplikasinya justru ketika kita setelah sholat, di luar sholat. Contoh, ketika di dalam sholat kita berulang-ulang kali mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Itu manifestasinya di luar sholat. Apakah betul yang kau ucapkan di dalam sholat itu engkau menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya sembahan, satu-satunya minta pertolongan? Tenang nih, kalau kita perkara nurut sing tak parani dukun, sing tak parani wong pinter-pinter untuk menyelesaikan persoalanmu. Ngono kok iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rek. Loh, gitu mungkin? Lah ya. Oh, ketika kita dalam keadaan rupek apapun larinya bukan fakir ruhil Allah, kebayang kita lari kepada manusia. Maka mendirikan sholat itu justru ditagih oleh Allah ketika engkau usai sholat. Aneh. Ketika di dalam sholat, maka ini peristiwa agung di dalam Isra Mi'raj itu. Ketika di tahiyat akhir,
Bagaimana kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Allah kemudian memberikan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah memberikan salam kepada Rasulullah, memberikan rahmat kepada Rasulullah, memberikan keberkahan kepada Rasulullah. Jawabnya Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi Rasulullah itu enggak matur nuwun Gusti atas limpahan jenengan, enggak cuma kepada Rasulullah, tapi dijawab assalamu alayna. Semoga keselamatan tetap atas kita yang hadir. Pada waktu itu malaikat juga merasakan itu. Wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Melihat hal itu, malaikat itu takjub. Luar biasa Rasulullah itu ketika dia mendapatkan rahmat, mendapatkan nikmat, beliau meluberkan itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh hamba-hamba Allah yang soleh mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saking takjubnya malaikat pada waktu itu, semuanya kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini maknanya apa? Makna beragama Islam itu ya di situ sesungguhnya. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita mendapatkan keberkahan soleh, maka kesolehan kita itu tidak dinilai berdasarkan kesolehan pribadi, tapi berdasarkan kesolehan sosial. Maka itu menjadi jargon Islam rahmatan lil alamin. Engkau dikatakan beragama Islam itu ketika mampu menebarkan kasih sayang kepada seluruh sekalian alam. Yang menerima keberkahan itu tidak hanya dirimu, tetapi orang-orang sekitarmu dan alam semuanya itu menerimanya. Maka suatu ketika pada waktu musim haji, Abdullah bin Mubarak, ini seorang wali besar atau yang biasa kita kenal Ibnu Mubarak, itu beliau bermimpi. Mimpi yang pertama, beliau bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi itu beliau diberi pesan oleh Rasulullah, "Hai Ibnu Mubarak, nanti sehabis engkau berhaji pulang ke Baghdad, tolong cari di kampung ini ada orang bernama Bahram. Dia seorang Majusi. Sampaikan salamku kepadanya, Allah ridho kepada perbuatannya." Ibnu Mubarak pada waktu itu iskal. Masa sih jeung Nabi kirim salam ke orang Majusi? Majusi itu orang penyembah api. Masa Allah ridho kepada orang Majusi perbuatannya? Ketemu pirang perkara. Akhirnya di lain hari beliau bermimpi lagi persis dengan mimpi yang pertama. Berjumpa dengan Rasulullah, sampaikan salam kepada Bahram, sampaikan kepadanya Allah ridho kepadanya. Itu berulang-ulang sampai 3 kali. Akhirnya Ibnu Mubarak, ini benar-benar dari Rasulullah. Nanti sepulang haji, saya akan pergi ke kampung itu dan saya cari siapa itu Bahram, apa kehebatannya, sehingga sampai Rasulullah kirim salam kepadanya, Allah ridho kepadanya. Sepulang ibadah haji, Abdullah bin Mubarak ini kemudian betul dia sampai di Baghdad, lalu mencari satu kampung yang diisyaratkan oleh Rasulullah dan ketemu dengan Bahram ini. Lalu kemudian beliau bertanya, "Pak Bahram,
saya pengen tahu orang di sini siapa yang tidak kenal panjenengan. Kebaikan apakah yang telah engkau lakukan? Tolong saya diceritain biar bisa menginspirasi hidup saya. Lalu Bahrom kemudian mengatakan, oh, ini ada orang Bahrom itu orang kaya raya. Saya itu menghutangi penduduk sekitar sini dan seputaran sini semuanya itu tangi karena aku kabeh. Mereka sambat karena aku, mereka gak duit, itu gak pilih ya. Tak silai kabeh. Tapi yaitu ketika mereka mengembalikan kudu krolasi. No? Jadi krolasi itu enak sapa sebenarnya. Jadi dulu bareng Pak Bahrom niku riba diharamkan oleh Allah, sehingga itu bukan perbuatan baik. Lu sing penting kan aku mulu, mereka yang udah butuh kabeh dan mereka yang seneng, mereka yang enggak keberatan dengan bunga yang aku syaratkan. Nggih, tapi itu diharamkan di dalam Islam. Oh no. Wes, liyane Pak Bahrom. Ini aku itu duwe anak wedok papat. Papat itu wayu kabeh anakku. Lah aku yo duwe anak lanang papat. Ganteng-ganteng kabeh. Tapi aku golek wong sekitaran dagang ini gak enak sing sepadan karo aku. Akhirnya anakku tak jodohno dhewe, ya kuwi papat karo papat ki tak rabehno. Mbah Bahrom niku nggih haram di dalam Islam menikahkan anak masih inkes. Itu masih berapa saudara sepupu nggih? Sekandung, saudara kandung. Enggak boleh. Maka dalam Islam itu diatur saudara kandung nggak boleh menikahi saudara kandungnya, atau sepupunya nggak boleh. Misalkan jenengan punya mbahyu atau kakak, kemudian mbahyu jenengan punya anak atau jenengan rabi, bisa nopo mak, bisa mahram, nggak oleh. Mengapa tidak diperbolehkan? Pernikahan inkes itu masih ada hubungan darah, karena nanti ini melemahkan faktor genetik, akan melahirkan orang-orang yang dungu. Orang-orang yang kecerdasannya itu di bawah rata-rata. Maka semakin jauh engkau menikah itu semakin hebat. Nah, pas kalau zaman kuliah itu makanya anak sesama teman itu memberikan nilai. Kok kowe kawin karo satu jurusan? Saya kebetulan kan jurusannya dulu Usuluddin, jurusannya tafsir hadis. Kan di sana ada akidah filsafat, ada perbandingan agama, ada tafsir hadis kan. Lah kok kowe entuk cah tafsir hadis, ilmu dhewe jare. Lah apa? Aku mendina petok. Gak iso golek. Apa? Gak iso golek, ya paling gak yo antar lah. Kowe tafsir hadis entuk akidah filsafat, tapi rada mending. Napa? Rada mending antar napa? Ya, antar jurusan. Mending meneh antar fakultas. Fasul Usuluddin entuk jodoh fakultas syariah. Iku mending D, C, kemudian B. Lu hebat meneh kowe antar universitas. IAIN entuk Cah Gajah Mada. Ngono kuwi entuk A. Ngono kuwi jen. Karena semakin jauh semakin apa? Cerdas. Makanya saya kira paling waktu yo Kak Musin. Di Jawa Barat entuk wong Jogja. Makanya cerdas-cerdas benar ini. Nah ini, oh kono gak oleh. Oh meneh ya. Nah ini di antara anak-anak itu saya bukan ganteng wayu-wayu, aku saya beri siji masterpiece ku. Anakku wedok sing paling wayu, papak sing mau wayu, tapi sing sitok ini wayune gak umum. Aku iso seneng kok ngejar saking ayune. Tak golekno jodoh
Nek bakat itu kira-kira enek orang sing sepadan. Maka di dalam Islam itu salah satu unsur menikah itu kalau bisa dicari yang sekufu. Sekufu itu apa? Yang sepadan, biar tidak jomplang. Itu penting. Meskipun kalau urusan menikah kadang-kadang biasanya kalau tak tahu ini, nak sing sugih sing lanang, sing kere wong wedok, dadi nopo mboten? Dadi mboten? Dadi sing lanang sugih, sing wedok kere, dadi ning nak diwalik. Burung karuan dadi sing sugih, sing wedok, sing lanang kere. Mesti langsung saya iso bojomu nek makane kuwi apa? Wong dene ora gablek apa-apa didengkul tok. Kok katok tok lho. Piye nasibmu? Biasanya akeh tanda dini meskipun ya ono sing dadi, tapi biasanya iku ngono. Sekufu itu penting karena apa? Dia tidak terlalu jomplang dalam hal pemikiran. Misalnya, sing lanang iku mahasiswa jurusan filsafat. Nah, ini bojone lulusan SMP. Ketika malam pertama karena orang filsafat, maka dia menggunakan bahasa-bahasa klise. Bahasa yang sampai kan orang dong. Roger. Bojone kok apa Roger? Brik. Pesawat mau mendarat. Kan kode toh itu. Lah kadang bojone iku rado. Mas, mungkin ini ada sebuah bandara kok pesawat mau mendarat iki to. Lah begini lah umat. Piye to iki? Kok ora nyambung blas? Akhirnya pernah pesawat mau mendarat. Bojone bisa loadingnya suwe, wong kene Pentium 4, kene Pentium sito. Loadingnya sampai delalah. Pas udan, dia ngerti nak omahe itu celak lapangan. Nah, dia waton nyamut. Lapangan becek. Nah, karena ini celak gregeten, mau ngerti ya. Mendarat dibalik meneh. Lah kene kok nyamut meneh. Lapangan becek. Akhirnya biarin ngono iki tadi karena apa? Karena gak nyambung. Maka sekufu itu penting untuk tidak terlalu jomplang. Jadi nak sing lanang ganteng, ya boleh sing lawa padha. Nah, kene ganteng kene ayu. Iku ora dadi rasa-rasa. Tapi nak sing lanang ganteng, sing wedok jemburis. Iku mesti wong dosa kaya mesti astagfirullahaladzim. Iki kile apa? Sing lanang iki ya apa mripate dicek apa piye? Lha gantenge kaya ngono, sing wedok ora rupa. Apa ning prambane ora ana wong ayu apa piye? Lha gantenge kaya ngono ketok leh ya Allah. Rego jomplang. Dibalik sing wedok wahyu, sing lanang elek. Sing teka ya rasa-rasa tenan. Ya Allah. Iki jelas dukun bertindak kali. Lah piye? Mungkin yang wahyu kok bidadari. Lah kene iki lho kaya garangan anyang-anyangan. Iki ora mungkin, iki mesti dukun sing main iki. Wis ora rupa kaya ngono. Lah itu nanti pelaku baru sekali juragan karo nopo majikan karo bature. Lah kene putih glowing, kene bisa meling-meling pirang. Pelaku ora wis pokoke iki kok iki dadi nopo sudon bae. Rego nopo? Jomplang. Lah nah sekufu iku wong ya pantes wong sing lanang ganteng. Sing wedok ya ayu wis pas ngono. Nek nak padha eleke. Kene elek. Yo rasa-rasa tenan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah ngopo iki wis sambat terus sing lanang ganteng sing wedok elek astagfirullah. Sing kene ayu sing kene elek astagfirullah. Iki padha elek kok tetep sambat. Lah yo sing tak pikir iki lho.
sesuk iki anake kaya apa. Sing mangan ra karuan, sing wedok gak karo anake iki piye rasane wallahi. Muhammad Rasulullah ngewone wong ngono. Nggih, makanya jenengan nak goleki paling ya sing sepadan lah. Yo kacek tapi gak terlalu napa jumlah. Men ora dadi napa rasa-rasa. Makanya ning fikih makruh hukume wong nak gak pakai ganteng kuwi duwe bojo ayu. Soale gawe dosa wong akeh. Gendane mlaku wong dadi rasa-rasa. Iki mesti. Iki. Mari sampean sing gak pakai ganteng merasa ngarep bojone ayu. Soale makruh. Dosane tambah akeh sampean. Ya boleh sing biasa-biasa ae. Ngono. Halo, Bro. Soalnya hukumnya apa? Makruh. Dadi itu dosa apa? Jadi ngomong kepetuk rasa-rasan. Akhirnya begitu anaknya jadi sing ora padha larat tenan to. Larat tenan to. Sing lanang kadang sing wedok anake koyo ngene iki lho. Ora bentuk babalan. Gak rono gak rene. Halo. Tekan di mau. Oh iya. Dia anak wedok sing paling payu. Tak golekno jodoh seputar bakal itu gak enek sing sepadan. Gak enek sing iso nandingi. Ya wes daripada dipek wong akhire tak rabi dhewe. Ning Bahrom iku lho rabi anake dhewe. Ayo digoleki anak sing sepadan, ya wis tak rabi dhewe ae. Maneman leng rambute direwangi napa tak iki kok payu dipek wong sing ketok rapor. Akhirnya dirabi dhewe karo Bahrom. Ibnu Barak ing ngendika, Pak Bahrom niku nggih naro gak oleh bapak ngrabi karo anake dhewe. Gak oleh. Ngono. Jobi wonten amalan sing apik napa mboten? Saliyane niku dipikir apa ya? Pikir apa ya? Ah iki paling biyen iki tau ana wong wedok rondo iki ana ning omahku. Dia datang ke rumah meminta api. Zaman biyen tidak semua orang punya pemantik api. Sebenarnya dia kan yuk jaluk genine gitu tadi. Nah, janda ini meminta api ke tempatku, lalu aku kasih api dia. Nggak selang lama dia pamitan dari rumahku balik meneh. Loh, apa meneh yuk? Mati Pak Bahrom. Galu meneh. Gak suwe balik meneh. Asline iku ora mati. Cek dipateni dhewe karo Mbak Rondo iki mau. Regane napa? Asline denen kono ning kono kuwi. Iku mung pengen njaluk pakan karo Pak Bahrom. Tapi asline ora ketuk, ame ngomong ora gaduk. Akhire mung bolak-balik. Njaluk apine meneh. Metu napa? Bali meneh. Pak Bahrom tanggap. Iki mesti enek sesuatu sing urgen. Sing urgen. Tapi dia gak gelem ngomong ning aku. Api yang terakhir kemudian dikasih oleh Pak Bahrom. Rondo ini mau akhirnya Bali diam-diam Pak Bahrom itu mengikuti dari belakang, dari jarak yang tidak diketahui oleh janda ini. Sampai di rumah, kemudian dia melihat rupanya janda ini masih punya anak-anak kecil. Katanya Rondo ini saya kembali. Mana saya cilik-cilik, Rondo komplik. Saya lihat anak-anaknya ngomong, Bu, pundi panganane, kita sudah 3 hari gak makan, nangis anaknya. No, le, sepurane ibumu, aslinya aku teko ngene Pak Bahrom. Tapi ibu amek ngomongku gak gaduh isin aku mosok aku sing nyembah Gusti Allah njaluk pakan karo wong sing nyembah geni. Isin malu saya kepada Allah.
Aku ameh matur gak tekan atiku. Gak nyampe, gak apa-apa, jadi menderita kelaparan, yang penting kita gak bikin malu sama Allah. Jadi gue Pak Bahro dengar, lah tenang toh, no, tenang. Jadi yang aslinya pengen nawas jalur pangan. Tanpa babi bu, Pak Bahro balik. Kemudian dia mengisi nampannya, diisi kuwabeh kebuah panganan di gowo. Moro nenggone kok rondo iki. Oh. Pak Barong, lho kenapa? Wis, sampeyan gak usah cerita. Aku wis ngerti apa yang sesungguhnya terjadi. Siki panganan tak gawakno kabeh wis dipakainya anakmu, diwarno anakmu. Beras wis tak gawani kabeh kanggo beberapa hari, gak usah khawatir. Wis tak cukupi kabeh. Sawan dengan gak karuan. Mbok rondo ini mau senenge ra karuan. Ini sampai pernah pengen ngopeni yang model golek rondo-rondo ngene iki. Sing anake saya akeh, saya cilik-cilik gak boleh diopeni. Mau golek rondo sing pengine ora duwe anak. Nah, sing buri gak mau. Pasti sing kan ngopeni ki rondo-rondo sing tuwa-tuwa anake saya akeh kan ngopeni. Mula kowe pengen golek rondo sing enom bisa komplit gak duwe anak. Suke. Masa ngomong jos mau tadi. Suke. Nah, begitu Pak Bahron bercerita seperti itu, ini dia. Ini Pak Bahron. Ini yang menjadikan Nabiku Nabi Muhammad berkirim salam kepadamu. Dan Tuhanku Allah ridho kepada perbuatanmu. Pak Bahron yang takon, Nabi Muhammad itu sapa? Sing urip piye kok kirim salam? Ya, Nabi Muhammad sampun sedo. Lah kok ngerti perbuatanku? Kok ngerti apa yang kulakukan? Sapa? Muhammad itu sapa? Diceritakan oleh Ibnu Mubarak. Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah. Setelah sekian lama Allah mengirimkan para nabi-nabi sebagai nabi pamungkas diturunkan kepada kita berisi Al-Quran. Lah Allah adalah yang menciptakan kita semua, yang menciptakan api yang selama ini kita buat untuk masak, untuk ini Allah semuanya. Akhirnya Bahron ketika mendengar cerita ini, hebat temen nabimu. Wis mati bisa orang sing urip kirim salam meneh. Lah bisa aku hebat teman. Ya wis, saya yang tak ucapno asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Bapak Ibu, ini seorang Majusi penyembah api saja karena kepeduliannya kepada Mbok Rondo. Itu jadi Nabi ridho, Allah ridho. Iya jadi. Padahal dia seorang penyembah api, tapi karena empatinya kepada orang yang tidak punya, tadi ketika dia mendapatkan nikmat, saya ngerasa orang keluarga itu seperti Assalamualaikum kayu dicidok ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawabnya apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Jadi manifestasi mendirikan sholat itu adalah ketika kita di luar sholat mampu tidak kita menebarkan kasih sayang kepada kanan kiri kita, kepada orang-orang yang tidak punya. Itulah mendirikan sholat yang sebenarnya itu di situ. Maka Allah jauh ridho kepada orang Majusi yang dia berempati kepada janda-janda yang dia punya anak yang belum makan. Maka memberi makan di dalam Islam itu salah satu yang dikatakan sebagai orang terbaik. Khairul fil Islam, kebaikan di dalam Islam itu diantaranya adalah it'amut ta'am, kei pangan. Dan itu terdapat dalam tradisi para leluhur kita yang kemudian
terkulturasi oleh Islam yang datang, kemudian maka di dalam tradisi kita opo-opo itu mesti makan. Gitu mungkin. Selamatan, mangan. Nggih. Kowe nek sampean diundang tangga, iku mesti marek. Ini tradisi ini kok masih dijaga, parek kanan kiri. Lah piye to? Awet cilik iki lho, lahiran selamatan, tetaan selamatan, oke, nikah selamatan, gawe omah selamatan, munggah kesukunan selamatan, omahe dadi kesurupi omah selamatan, bojone hamil selamatan, madang terus. Dan jangan anggap sepele ngei pangan orang lain, karena itu sebagai nopo orang yang dirindukan surga itu diantaranya adalah it'amut ta'am, memberikan makan kepada orang lain. Kan gitu. Artinya apa? Ini sebagai wa iqamis shalah, mendirikan sholat itu adalah tercermin ketika yang kita baca assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayka wa ala ibadillahis shalihin. Sehingga kita tidak boleh menjadi orang yang egois, soleh tinggal pribadine. Iku menurut Gusti Allah lewat munajat Nabi Musa alaihissalam, iku bisa nyetetno Gusti Allah. Salate Nabi Musa, posone Nabi Musa, hajine Nabi Musa. Ya Allah, apakah ini bisa menyenangkanmu? Belum. Lah kok bisa ya Allah? Lah kan juga awakmu tok Musa. Kowe nek menyenengno aku, itu loh. Enek orang-orang miskin sekitarmu, beri mereka makan. Mereka tidak punya pakaian, beri mereka pakaian. Mereka tidak punya air, beri mereka air. Maka nanti dengan kau ziarah tinggal Sunan Derajat. Sunan Derajat itu pundi? Di Jawa Timur. Itu pesennya itu gampang. Beliau mendakwahkan Islam itu gampang. Dari Islam rahmatan lil alamin itu apa? Pituturnya beliau diukir di makamnya yang besar itu, Sunan Derajat itu. Wae ana teken marang wong buta. Ngono iki. Siji, loro, wae ana payung marang wong sing buta. Telu, wae ana klambi marang wong sing buta. Papat, wae ana pangan marang wong sing pesene papat kok iku. Kita derajat itu. Dan iso melakukan itu mesti derajatmu itu akan diangkat oleh Allah. Maka beliau dikasih gelar Sunan Derajat. Karena aku kapan-kapan ziarah di Jawa Timur, aku tak juga mau ini loh Sunan Derajat itu. Nah kan itu, okay? Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pesan Bapak Ibu Zubair, Gus Bahak itu ya, ini salah satu kunci ketika dengan mau masuk rumah. Niku tak gelem maca assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, kemudian maca qul hu bisa, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iku insyaallah jenengan uripe gak bakalan melarat lan duwe rezeki iso nupir karo kanan kiri ni tangga. Syaratnya napa wae? Setiap kali masuk rumah jenengan apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ka enek wong, enek bojomu, ka enek bojomu, enek anak, ka enek anak jenengan tetep assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Terus maca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Insya Allah karena keberkahan itu jenengan duwe rezeki itu luber.
bisa blueberry nopo kanan kirine tangga. Amin Allahumma. Kita orang ngaji dari ilmu ini. Angel boleh ilmu ini soalnya ngaji lu kawan itu. Jangan bejo, esok kita teko untuk ilmu. Nah, oke. Saking kita Gus Bah kalian Mbah Maimun juga. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian sholat ini setelah kita selesai, kita tengok ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah. Ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Maknanya apa? Maknanya kita itu harus senantiasa bisa berdamai terhadap golongan kanan sak tengenmu utawa sak kiwamu. Wong urip ning donya iki ana dalan kiwa ya ana dalan tengen. Maksudnya apa? Engkau tidak bisa memaksakan mereka harus ikut kepadamu, tapi berdamailah dengan keadaan. Paham sih kalau maksudnya? Maksudnya apa? Dunia iku gak iso tak gawe padha karo pikiranmu kabeh. Maka ketika engkau mampu berdamai, hidupmu akan tenang, hidupmu akan sentosa karena bisa berdamai dengan keadaan. Kadang orang diri ngene yo. Wis ora mongso dadi wong saleh. Ketika nek wong maksiat, nek wong sing nglakoni napa kedurjanaan, iku artine iku panas mengkak-mengkak. Ning donya urip pisan malah dadi maksiat. Ning donya malah sing main ae. Iso ame dadi apa, intipe neraka. Ngono kadang-kadang kita. Lho, sampeyan kudu eling. Menungso itu digawe anak sing dosa, anak sing taat itu kemauan Allah. Karena apa? Ketika orang ku apik kabeh, itu pasti justru yang diperbuat oleh Allah itu adalah la dhahaba bikum. Allah akan melenyapkan kamu. Laula tudhibuna la dhahaballahu bikum. Seandainya kamu menjadi orang-orang yang tidak berdosa, justru Allah akan menghilangkan engkau. Waja'a biqaumin, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang berdosa, yastaghfirunahu fayughfar lahu. Mereka akan meminta ampun kepada Allah, lalu Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Maksudnya apa? Nak wong ku apik kabeh, engko sifate Gusti Allah Ghafur iku gak ana fungsine. Allah Tawwab iku gak ana fungsine. Maka Allah membuat tetap enek wong sing berbuat dosa. Supaya apa? Sifatku Ghafur, sifatku Rauf, sifatku Tawwab itu tetap termanifestasi. Makanya nek ana wong gawe dosa, maksiat, santai ae. Tetap nama hatimu santai. Assalamualaikum, damai, damai bro. Tapi jenengan tetap dongakno santai ae bro. Muga-muga itu rahmate Gusti Allah. Ngono aku nak bengi-bengi ku kadang-kadang bali tekan tubuh iki belok kiri lho ning tirah kuwi lho apa kuwi toko Semar Nusantara. Lah kok akeh sing tetek niku ternyata. Ya. Tak kira kita buka, tak kira ki wayu-wayu jebule ya ra karuan bener. Tak kira kok ki wayu-wayu putih-putih mulus-mulus ngono kok. Ora, jeburus-jeburus kabeh. Tapi yo piye wong pihalane Gusti Allah, aku tak dongakno. Salah, gawe muga apa rahmat insyaallah kula paling jenengan. Aku ngono, tidak saya kutuk, tidak saya laknat. Gengge ya ngene setek-setek kan. Turu ngono daripada kowe dosa, ngopo ndadak ngene ngerti prambanan. Yo wis tak dongakno. Ngono wae. Tangane saya pihak toko saya dikai lampu sing kuwadi. Akhirnya saya ini gak sing tetek ning nduru motor. Motornya apa? Bip motornya. Tapi tadi nomor ya udah. Kamu ngerti? Ya, karena mata saya itu kan mata intelijen. Jadi sekali lihat itu saya hafal. Motor ini kakek itu hafal. Jadi mana bujuk dulu kadang-kadang kok. Yo apa mas? Lu, aku beri bagus sekali lihat tak mungkin ngerti. Nomornya sekian. Makanya hati-hati nak kalian dulu. Tidak mesti hafal.
sing kono aku kayak bojolan apa aku ngerti. Karena wis dilatih jadi ini kira-kira jubir ini kalau pirang jubir Pak, aku bisa memperkirakan jumlah jubir ini kira aku bisa memperkirakan jumlahnya sampai ini kita tahu saya ini kira Pak iya kira saya ini kira saya akan dulu kamu ngerti Pak, bisa Pak itu berat cepat orang semua yang tidak justru upload biji dulu tuh wah pasukan telah mati pasukanmu maka lalu ini dimuliakan oleh Allah. Jika ketika kita mendirikan sholat, kita paham terhadap apa yang kita lakukan di dalam sholat oleh Isra dan Mi'raj, hidup kita itu akan enak. Uripmu dikepung oleh keadaan, kena uripe kepenak, sampean gak kepenak, santai aja bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai aja. Orang usah dadak sampean dadak ngarep-ngarep. Orang tahu ngerti keadaanku. Malah orang hati kan. Kalau ngarep-ngarep diwai karo wong sing juga gak usah. Santai ae. Suke kalau kene wis 4% Gusti Allah. Delalah aku saiki iku dadi orang wis sapa ngerti kewala-wale zaman, aku iso dadi wong sing suke. Gak masalah. Jadi ketika melihat keadaan apapun kita senantiasa damai dengan keadaan. Soalnya sing tangan uripe dhewe mengkap-mengkap karena ketika melihat keadaan kanan kiri kita membandingkan dengan diri kita dan tidak melihat Allah. Nah melihat Allah enak sampean. Nah yo mosok iki. Nah Allah berulang kali di dalam Quran kan mengatakan walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mengendaki kalian dijadikan umat yang satu. Nabi yo sitok, imam yo sitok, tapi kenyataannya betul. Betul. Artinya apa? Itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdamailah, maka hidupmu akan enak, hidupmu akan yo enjoy. Sampai delalah itu duit sedina itu 20.000. 20.000 kemudian dikalekno 30.000. Berarti kita 600.000. 20.000 piye carane iso urip? Yo iso. Iso golek sego kucing. Sego kucing 2.000. Nggih, 2.000-an paling enggak makan telu. 2.000 ping telu 6.000. Gitu. Esuk awane yo 6.000 meneh. Bengine yo 6.000 meneh. Aku 18.000 kurang 2.000 kena tunggu-tunggu teh. Oh jangan, jadi wis dinikmati ya, disyukuri alhamdulillah kayak rezeki sak mene. Yo ditanjakno 20.000 piye carane iso tetep sedina. Aja sampean 20.000 sing dilirik pagel pecel lele. Iso mangan tapi pisan. Begitu akhirnya yo esuk rongos, awan rongos. Yo penak iso mangan pecel lele tapi rongos ping pindung. Akhirnya nopo wis disyukuri mawon. Dinikmati. Wong kita itu kadang-kadang urip tapi nggak bisa menikmati. Itu masalahnya kita juga bisa menikmati hidup kita. Jangankan kok menikmati hidup, kita menikmati nafas yang diberikan Allah saja kita kadang nggak pernah menikmati. Nafas kita loh, kadang-kadang kita nggak pernah melihat dari keberadaan nafas yang kita hirup setiap saat. Kadang-kadang kita nggak pernah menyadar. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, maka inilah salah satu ajaran iqamatis sholat, mendirikan sholat itu ternyata manifestasinya ada di luar sholat. Jadi ketika kita mendirikan sholat, melakoni sholat itu belum mendirikan. Mendirikan itu nalikoning jopo yang kamu lakukan semua itu termanifestasi menjadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, sedikit tentang oleh-oleh dari Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat yang senantiasa diperintahkan dalam segala kondisi dan keadaan. Kita tetap wajib untuk mendirikan sholat sehingga mau memisahkan kita. Semoga bermanfaat, karena jam itu sudah aku segini kalau panitia soalnya kayak panganan menunggu kita.
itu mana no kayak rada gede-gede gitu ya Bapak Ibu. Nah, mudah di belakang insyaallah. Oke. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran. Kita sampaikan terima kasih atas tausiahnya untuk pagi ini. Dumateng danipun Ustaz Kasyari Unif SAPMN. Dalam suasana Isra Mi'raj, beliau menyampaikan tentang hikmah Isra Mi'raj. Semoga menjadi pencerahan untuk kita semuanya pada pagi hari ini. Tentu dalam waktu Isra Mi'raj tadi masuk. Bapak Ibu jamaah Ahad Pagi Al-Muttaqun, untuk berikutnya beberapa hal akan kami sampaikan. Yang pertama adalah tampilan dari TPA Al-Muttaqun untuk menyampaikan tilawahnya. Dan nanti yang kedua Bapak Ibu, ini sudah dari Batko Kecamatan Prambanan. Ugi wonten tampilan dari saking TPA dipun ingkang sepisan dari TPA Al-Muttaqun disampaikan dari adik Safar Kanun Sewu baru kita apa lagi? Ya, langsung lawan ya untuk adik dari TPA Al-Muttaqun untuk maju. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya. Saya ingin membacakan surat Al-Quraish. Hitungan ketika saya akan membaca 1, 2, 3. Li'ilafi Quraish. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraish. Rihlatash shita'i. Ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Falyabudu rabba hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Shadaqallahul adzim. Oke, jangan dulu. Jangan kembali. Oke. Terima kasih. Kasih halus Bapak Ibu untuk adik Raya Rizky Utama. Raya Rizky Utama cocok kalian nama masjid kita, Masjid Raya Al-Muttaqun, karena adik ini adalah bagian dari yang memakmur masjid melalui TPA Masjid Raya Al-Muttaqun. Ya, sekali lagi ucapkan terima kasih dan beri tepuk tangan untuk sedikit hadiah. Ya, dan yang kedua adalah dari TPA Baitur Rahim Johor, ya,
maju. Adik Safanur Fadilah dan adik Kansa Putri Anindita. Monggo silakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wassaitun wa turi sinin wa hadzal baladil hamid. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma nunazzilu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukazzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Ini ada tim berdua dari Randusari yang juga telah ikut andil memakmurkan acara Ahad pagi di pagi ini, dan ini ada sedikit hadiah untuk kalian berdua, adik Safa dan adik Kansa. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Atur silakan boleh duduk. Oke. Terima kasih untuk adik kita berdua yang telah membacakan surat dari Al-Quran. Dan berikutnya Bapak sekalian, informasi pariworo para pendidik kita aturaken. Yang pertama, bahwa untuk pagi ini ada layanan bakti sosial dari kemitraan kita Bulan Sabit Merah Indonesia Prambanan bersama Dr. Yusuf dan timnya. Nanti setelah acara ini usai, Bapak Ibu bisa memeriksakan kesehatan kepada tim dari kesehatan kami. Oke. Kemudian yang kedua adalah untuk hari ini kita menikah Bapak Ibu Ahad 19 Februari kali 2023 wiwit injak menikah ngantos mangke dalu. Alhamdulillah di Masjid Raya Al-Mutakun beberapa kegiatan sudah sudah diagendakan oleh tim kita. Untuk yang pertama kan Ahad pagi ini, kemudian nanti siang ada lagi kegiatan pengajian. Sekali lagi diucapkan sebagai pengingat bahwa nanti malam masih ada kegiatan pengajian Isra Mi'raj dari dua masjid
menika semoga sami-sami kita pungkasi kalau sampun dipun derekaken doa kafaratul masjid sering dari Ustaz Haji Alimunin ingkang menika monggo ingkang badhe derek periksa kesehatan nanti saged sampetan langsung sadèrèngipun mundur saged pinarak wonten ing Pangdi Bungo wonten sarapan bersama ingkang sampun dipun sarosaken dening tim-tim kita yang ada di Masjid Raya Muntah. Matur nuwun, matur nuwun Bapak Ibu sebagai kunjungan acara Sugeng Ijaz.